Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Di samping itu, Xiaoyan pun masih butuh pengalaman karena klon dewa asli bahkan dapat mengambil alih perannya sendiri. Dia harus diizinkan berlatih sendiri. Terlebih lagi, Xiaoyan kini memiliki klon jangkrik emas yang baru saja ia peroleh dari dunia kuno keabadian dan iblis. Kemampuan klon ini juga sangat kuat, bisa mengendalikan tubuh pemiliknya dan mendapatkan kemampuannya untuk sementara. Belum banyak yang diketahui tentang hal itu, maka Xiaoyan pun dapat melatih klon jangkrik emas lebih banyak lagi di lain waktu. Itu merupakan kekuatan sesungguhnya dari seni membentuk kehidupan untuk mengolah banyak klon sehingga menjadi satu, dan sekarang totalnya ada 4 klan. Di antaranya adalah klon pemakan jiwa, Zukai, dewa asli, dan jangkrik emas. Itu memang benar-benar bisa digunakan. Dan satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur absolut adalah dewa asli. Lalu Zukai dan pemakan diserahkan kepada Yi Tian. Tetapi Xiaoyan tidak tahu level apa yang akan dicapai pada akhirnya. Sekarang untuk klon jangkrik emas ini, sebaliknya, Anda bisa fokus berlatih. Xiaoyan pun mencubit dagunya ketika mendengar itu. Lalu dia sedang memikirkan bagaimana mengatur rencana pelatihannya selanjutnya dan harus membuat arah yang benar. Hanya dengan cara ini, dia dapat mencapai pertumbuhan tercepat dalam waktu singkat. Lalu di bawah bayangan Xiaoyan, terlihat klon dewa asli keluar dengan sendirinya, lalu tanpa ragu. Itu berubah menjadi pelangi dan menyapu kampaan. Kemudian klon dari dewa asli itu pergi berlatih sendirian. Menurut apa yang dikatakan Jin Huanshin, jika ingin menerobos dewa kuno, maka perlu lebih banyak lagi pengalaman. Oleh karena itu, belum terlambat bagi Xiaoyan untuk melanjutkan. Selanjutnya, mari kita lihat apakah kita dapat menukarnya dari Qi dengan ramuan ajaib yang dapat membantu klon dewa asli memulihkan energi dan darahnya dengan cepat. Karena hanya ramuan tingkat dewa yang dapat memberikan efek pada tubuh dewa asli. Bagaimanapun, itu adalah tubuh yang abadi, jati obat mujarab di bawah tingkat dewa tidak lagi cukup. Dan seiring berjalannya waktu, setiap orang yang sangat kelelahan akibat pertempuran, mereka semua akan pulih dengan cepat. Kini terlihat, Xiao Yueli juga mendapatkan kembali rona kemerahan dari kulit pucatnya, lalu ia perlahan membuka mata merah mudanya. Xiaoyan bertanya, "Yueli, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah Xiaoyan melihat Yueli membuka matanya, ia pun bertanya dengan cemas. Yueli pun menjawab, "Tidak apa-apa ayah, saya hampir pulih." Terlihat Xiao Yueli pun tersenyum, nampaknya dia takut kalau Xiaoyan akan khawatir. "Apa yang terjadi setelah kamu membuka segalnya? Mengapa saya merasa menjadi orang yang berbeda?" Xiaoyan pun bertanya. Lalu Yueli menjawab, "Saya tidak tahu apa yang terjadi." Ketika mendengarkan apa yang dikatakan orang tua Tianzang, ini mungkin kepribadian kedua saya. Xiao Yueli tersenyum dan menggaruk kepalanya. Terlihat penampilan cantiknya telah kembali. Kepribadian kedua, ini pertama kalinya Xiaoyan pun mendengarnya. Orang tua Tianzang juga berkata, hal yang sama terjadi di kehidupanku yang terakhir, dan itu biasanya muncul setelah Anda sangat marah. Dan setelah aku benar-benar melepaskan kekuatan yang tertekan itu, dia akan keluar, dan bisa dibilang saya gila, kata Xiao Yueli. Jelas, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Xiaoyan berkata, kamu itu memang sangat kuat. Namun Yueli menyela perkataannya, tapi sepertinya tidak ada gunanya. Karena tidak peduli apakah lawannya kuat atau tidak, Xiaoyan pun sedikit tidak berdaya setelah mendengar ini, karena di luar dugaan bahwa Xiao Yueli masih memiliki kepribadian ganda. Xiaoyan pun tidak tahu apakah kepribadian seperti itu baik atau buruk. Kemudian terlihat saat ini, Xiao Yueli sudah mengikat perbannya lagi. Ia lalu menekan kekuatannya, dan hanya dengan cara ini dia bisa berada dalam kondisi yang lebih stabil. Lalu Xiaoyan pun melihat Xiao Yueli yang temperamennya berubah drastis, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Bahkan keterampilan bertarung yang ditampilkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pandangan Xiaoyan, ini tidak lagi terlihat seperti kepribadian kedua, tetapi jiwa lain.
Meski Xiaoyan tidak banyak bicara, tapi ini sudah bisa ditebak. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di tubuh Xiao Yueli dan perubahan drastis dalam temperamen setelah membuka kekuatan tidak sesederhana kepribadian ganda. Xiaoyan kembali berkata, "Yueli, ingat lain kali, ini bukanlah situasi pilihan terakhir, maka jangan pernah membuka segelmu lagi. Apa yang tersegel di dalam tubuhmu bukanlah kekuatan, tapi itu dia, kekuatan lain." Xiaoyan pun memandangnya dengan serius. Kini terlihat mata merah jambu indah yang terakhir itu sedikit ketakutan, dan dia mengangguk dengan patuh. "Meskipun saya tidak tahu apa situasinya secara spesifik, tapi ada yang salah dengan kepribadianmu yang lain. Jati begitu, namun situasinya mendesak. Aku mengkhawatirkan ayah." "Jati, bagaimana mungkin ayah tidak melihatnya?" Saat itu, Xiao Yueli tidak peduli berapa biaya yang harus dia keluarkan, bahkan terlepas dari kehidupannya sendiri. Dia akan mengorbankan segalanya untuk melindungi Xiaoyan. "Tentu saja aku tahu Yueli mengkhawatirkan ayah, tapi ayah adalah reinkarnasi yang mulia, maka masih banyak cara yang sia-sia. Jati, jangan mengambil risiko seperti itu lain kali." Kemudian Xiaoyan pun mengulurkan tangannya, lalu melihat Xiao Yueli dengan mata yang sangat penuh kasih, dan dia mengusap keningnya dan tersenyum lembut. "Ayah, Yueli tahu bahwa saya telah berada di bawah perlindungan Raja Tianzang sejak saya masih kecil. Maka pikiran sederhananya adalah dia elah latihan ribuan tahun, dan dia selalu berada dalam lingkungan seperti itu, jadi tidak banyak perhitungan. Maafkan saya jika masih seperti anak kecil, namun saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi ayah." "Apakah semuanya sudah pulih?" Xiaoyan pun berdiri sambil melihat orang-orang di sekitar. Namun segera terdengar suara Kiki. Siap menantang, Xiaoyan pun mengangguk sedikit. Dia tidak lagi menunda. Dia segera menuju formasi bergerak yang ditinggalkan oleh Ratu. Formasi asli yang tersisa telah dipulihkan sepenuhnya oleh mata anjing, dan bahkan itu telah dimodifikasi sehingga bisa menampung orang sebanyak itu, dan stabilitasnya juga jauh lebih tinggi. Tuan anjing mengambil tindakan, maka itu harus menjadi produk berkualitas tinggi. Lalu Xiaoyan pun menggunakan energi di lautan semua roh untuk menyerapnya, dan segera mengaktifkan formasi bergerak. Terlihat seluruh formasi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, lalu beberapa bahtera dan kompas yang dikendarai Xiaoyan memasuki formasi. Kini terlihat, cahaya menderu-deru, dan seluruh bintang sampah meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan langsung menuju kehampaan. Itu menghilang setelah beberapa saat, dan bintang tak berguna ini menjadi sunyi lagi. Kemudian tidak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya pindah, terlihat pelangi menyapu, dan hadir tidak lain adalah prajurit Taixu. Rupanya setelah menemukan sesuatu yang aneh, mereka datang dan memeriksa. Lalu saat mereka mencari-cari, nampaknya bintang tak berguna ini terjadi secara tiba-tiba, namun tanpa tanda apapun, itu langsung meledak. Meskipun itu adalah bintang yang tidak berguna, kekuatan ledakannya masih mencengangkan. Setidaknya tidak satupun dari prajurit Taixi ini yang bisa bertahan saat semua bintang limbah berubah menjadi bubuk. Alam dewa kuno itu tenang dan menakutkan. Namun kemakmuran masa lalu sepertinya sudah hilang. Bangunan-bangunan tersebut tidak mengalami kerusakan sama sekali, dan tidak terlihat ada siapapun di belakang. Semua dipenuhi dengan rasa pembersihan, lalu pepohonan yang awalnya mengelilingi kota kuno, semua telah layu. Seluruh dunia dewa kuno tampaknya telah kehilangan vitalitasnya dan menjadi sekarat. Kemudian kini terdengar suara gemuruh dan ada sebuah peruangan sinar cahaya. Terlihat beberapa bahtera perlahan muncul, lalu banyak sosok di bahtera segera terbang keluar. Ketika memeriksa sekeliling, nampaknya mereka semua adalah hamba Tuhan yang abadi dan kuat, alhasil Xiaoyan pun tidak perlu mengarahkan semuanya. Alam dewa kuno terlihat di kompas. Ketika Xiaoyan belum berbicara, semua orang di tim Fearless sedikit terharu saat melihat pemandangan di depan mereka. Lagi pula, sebelum menuju ke dunia bawah, mereka selalu tinggal di sini. Maka bisa dikatakan, hal ini memberikan rasa aman kepada semua orang, dan juga diizinkan di sini. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Di mana orangnya? Di mana semua orang?